Oke ya, waktu yang akan kita pastikan ini 20 menit untuk pengerjaan totalnya. Nah, untuk pengerjaan totalnya kita mulai kerjakan dari awal pakai 2 router, kemudian sekaligus juga setting ini, testingnya seperti apa. Oke, mulai. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah colok memami dulu, colokannya dua-dua, yang kerja satu-satu. Itu agak kelamaan. Kemudian mana lagi reset-resetnya tadi? Ini nih menunda 1 detik waktu berharga aku. Jadi pencet, kemudian colok, tunggu kedap-kedip USR-nya. Nah, lepas. Yang kedua lagi, jadi jam iki tunggui sampai selesai. Nah, tekan, colok, tunggu kedap-kedip. Oke, sudah. Sekarang berikutnya adalah pasang memami. Ini pasangnya di kabelannya dipasang di router A. Boleh, karena itu router A tadi yang pertama kita reset. Ini harusnya sudah langsung terbaca karena waktunya sudah lumayan. Kita buka Winbox. Apa sih? Nah, Winbox sudah terbuka, tapi minggir dulu sedikit. Ini hapus passwordnya. Ini sudah 88 berarti sudah kereset. Klik kemudian connect. Nah, kalau muncul remove configuration, session, kemudian disconnect. Kalau tidak muncul refresh, ini klik kemudian connect. Nah, kalau sudah selesai, masuk ke APAMI. Sistem, identity, kemudian ganti nama di sini RTA, nama tak, ini supaya bisa dikenali di jaringan. Sistem, password, kosong passwordnya di atas, kemudian passwordnya di bawah. Kemudian berikutnya masuk di address, tambahkan address untuk klien tak misalnya maunya klien header 3. Nah, masukkan wiki di sini. Iya, bagus. Saat IP-nya berapa mau tak? Slash-nya 11. Kemudian oke, ini sudah ada ya. Kemudian masuk di IP, DHCP client. Ini router apa? Router A. Router A dia kalau di soal router A dia otomatis. Oke, kalau dia otomatis kita okekan langsung masuk di IP lagi, DHCP server, DHCP setup, di sini header 3 kliennya. Next, selesai. DNS-nya enggak apa-apa karena kan nanti bisa ikut di sini. Jadi sebenarnya DNS biar enggak diisi di sana, nanti otomatis ikut di sini enggak apa-apa. Kalau remote, oke. Kemudian IP, firewall, NAT, tambah. Ini sini RCNAT, out interface pilih header 1, action masquerade. Ini untuk koneksi internet ya. Jadi kalau bermasalah internet tak, boleh dicek di NAT. Boleh dicek di NAT, boleh dicek di DHCP server, boleh dicek di DNS, enggak terlalu ji. Di firewall, di NAT tadi, di DHCP server, DHCP client. Itu saja yang dicek kalau enggak koneksi internet. Kalau sudah di situ, di firewall sudah selesai, masuk di web proxy. Aktifkan enable, portnya ganti jadi 3128. Apa sih ini mati-mati? Anonymous, cache masternya, nomor urut, kemudian nama, smknpapalang.sch.id. Apply dulu, akses, kemudian tambah lagi. Di sini DST hostnya adalah bintang linux.org bintang. Actionnya deny. Oke. Kemudian masuk lagi ke firewall. Di sini di NAT ditambahkan. Di sini actionnya adalah drop. Redirect. Kemudian portnya adalah 3128. Kemudian di general, di sini pilihnya adalah DST-NAT. Protokolnya adalah TCP. DST portnya adalah 80.
In interface-nya adalah header 3. Oke. Sudah selesai, masuk ke layer 7 protokol. Tambah di sini buat nama yang mau di band. Kemudian di sini kata kuncinya pangkat titik bintang dalam kurung Linux /.org balas kurung kemudian bintang titik bintang. Kemudian oke. Nah, masuk di filter rule, tambah di sini actionnya pilih drop, generalnya pilih forward, protokolnya TCP, DST portnya adalah 443, in interface-nya adalah header 3, kemudian advance-nya jangan dilupa. Ini tadi ada kesalahannya teman tak, dia lupa di sini, makanya gagal. Linux, kemudian oke. Sudah selesai untuk router A. Router A silakan dicabut atau boleh supaya dicatat memang IP-nya, koneksi memang ke internet. Kita lihat IP berapa yang dikasih. IP kemudian address, dapatnya 27. Ingat ya, 27 dapatnya. Kemudian cabut kabel akses tak. Kemudian colok di WiFi. Ini boleh juga di belum disetting ya. Jadi jangan coba-coba, kalau belum disetting jangan coba-coba go public ya. Lebih cepat lagi. Di sini connect, masih ada 13 menit, kita sudah di sini. Nah, remove configuration, session, disconnect, jangan ditunggu. Ini refresh kalau lama, harusnya 1 detik muncul, connect. Nah, sudah masuk di sistem. Passwordnya kosong di atas. Di sini silahkan diisi passwordnya. Kemudian sistem lagi, identity, RTB, nama tak, supaya gampang dikenali. Kemudian masuk ke wireless, interface. Nah, ini dia keluar passwordnya. Tidak muncul, silahkan di refresh. Klik, kemudian connect. Ini masuk. Double ya, wow. Ini diaktifkan dulu, dinyalakan, double klik wireless LAN. Stationnya adalah AP bridge, bandnya adalah BGN, SSID adalah UKK, nomor urut, underscore, nama. Kemudian oke. Masuk security profile, double klik. Modenya dynamic case, centang passwordnya. Kemudian preset key-nya silakan dimasukkan. Kemudian oke. Masuk di IP, address, buatkan IP untuk kliennya lagi. Kliennya adalah wireless LAN 1. Buatkan IP-nya. Saya maunya 11, 11, 11, 11. Slasnya adalah 20. Oke. Nah, ini sudah dapat. Nah, ini karena kita sudah setting password tadi, tidak apa-apa dikonekkan go public. Boleh seperti itu supaya kita tidak keluar-keluar, supaya dilihat memang berapa IP-nya. Nah, DHCP client di sini tambah, tapi header 1 di sini dipilih no ya. Karena di soal itu dia statik. Oke. Kemudian IP DHCP server ini dapat ya 35 lagi kembali. DHCP server, DHCP setup. Di sini pilihnya adalah wireless LAN 1, next. Next lagi. Sorry. Di sini harus 8888. Next lagi. List time-nya adalah 8 jam. Next. Oke, sudah selesai. Masuk lagi ke IP. Kemudian DNS. Di sini boleh diaktifkan 888-nya. Oke. Jangan dicentang ya, supaya fokusnya di router A. Di sini NAT tambah. Di sini adalah masquerade, kemudian generalnya adalah src NAT. Out interface-nya adalah header 1. Jadi kalau untuk internet ini saja 3, chain, out interface dengan action. Oke.
Sudah selesai di situ, masuk ke roots. Di roots kita buat manual, tambah gateway-nya apa? 192, 168, 1.1. Ini gateway-nya, ini harusnya langsung reachable. Ini sudah reachable ya, berarti sudah selesai. Untuk router B sudah sampai di sini. Router B-nya sudah, sisa buka router A-nya. Router A ini 35 tadi ya. Ini silahkan dipindahkan ke router A, ke klien tak. Kliennya tadi di router A itu adalah port 3. Ini harusnya pasti keluar. Ini keluar. Ya kan? Keluar terus. Nah, ini ada untuk router B. Kok router B? Ini router A sudah berubah. Silakan passwordnya dimasukkan. Connect. Ini masih ada 9 menit, kita sudah mau sudah mau routing loh. Kemudian kita masuknya ke router B ya. Ini router A. Ini router A sudah connect. Kita masuknya ke router B, masukkan IP-nya di sini 192.168.1.35. Tiga 35B. Kita tes. Makanya harus dicatat. Nah, B. Cocok ini B. Ini B. Lubang. B mana A? Ya, tabe pindah miki dulu. Kita settingnya routing OSPF. Kita routingnya dulu di setting. Kalau tidak di setting routingnya ini bisa-bisa gagal ini. Tambah, sorry, buka IP-nya supaya tidak salah-salah. Tambah, di sini yang ditambah adalah 11.11.00. Jadi network yang ini diambil, kemudian slash-nya di sebelah, slash 20. Oke. Tambah 192.168.1.0/24. Oke, sudah selesai, sudah ada 2 di OSPF-nya. Di sini juga IP, buka address. Tambah di sini adalah 111.96.0/11. Enter. Tambah lagi 192.168.1.0/24. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal itu dynamic routing dari A ke B, berarti kita settingnya di A. Karena dari A mau kasih ke B. Kalau kita lihat di sini dynamic routingnya di dynamic routing di routes ini tidak ada dynamic, ini ada. Kok sudah ada ya? Kita belum setting masalahnya. Di sini di setting ya. Di sini kemudian klik always as type 1, klik OK. Muncul di sini. Ini harusnya sudah hilang tadi, ini muncul lagi. Nih, DO ada, DAO juga ada. Jadi harusnya muncul 2. Kalau misalnya kita nanti di jaringannya sudah banyak teman-teman yang setting, itu akan banyak DAO-nya. Jadi di sini akan double. Mungkin ada 6, kalau ada 6 orang nanti yang ujian bersamaan, nanti akan ada 6 DAO dan DO-nya ada 6. Kalian carinya yang sesuai dengan punya tak. Jadi dilihat ke IP tak. Oh 111. Oh saya punya 111 di sini ini. Berarti punyaku ini, berarti aman. Yang penting ada punya tak di sini aman ji. Bukan cuma punyanya teman tak saja. Ini sudah ada. Berarti sudah selesai. Nah sekarang kita testing. Testingnya waktu 6 menit. Ini saya rasa cukup. Caranya testing, buka di Google. Kemudian di sini pilih GUES mode atau akun GUES supaya tidak tersimpan apa yang kita buka. Klik Google kemudian default. Kalau muncul, kalau tidak muncul tidak apa-apa, langsung saja di sini ketikkan dulu buka linux.org. Enter. Di sini buka Google. Harusnya Google bisa ya. Google bisa, Linux tidak bisa.
Google bisa, Linux tidak bisa. Kalau kita lihat di router A, mana tadi? IP, firewall, ini statiknya ini muncul ya. Ini paketnya 49, jadi dia sudah blok ini semua. Dia akan coba terus sampai dia capek sendiri. Ini sudah capek, sudah berhenti. Tuh, dia tidak mencoba lagi. Nih. Kemudian untuk cek proxy-nya, kayaknya proxy-nya harusnya jalan. Coba akses. Double klik ini, hitsnya masih 0, counternya masih 0. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil. Kita tes di handphone. Jadi di handphone silakan connect ke handphonenya, connect ke WiFi yang dibuat tadi. Nah, saya sudah connect ke WiFi, kemudian cek IP-nya. IP-nya adalah 11.11.11.11.10. Jadi buka QCMD. Nah, di sini ping ke HP tak 11.11.11.10. Ini harusnya TTL. Kemudian juga kita coba ping ke sini. Ini harusnya berhasil ya, karena kita punya IP itu IP dari sini Ji. Nih 11.11.11.11. Jadi biar enggak diping ke sini karena diri tak sendiri Ji. Yang bisa kita ping mungkin IP-nya ini adalah 27. Ping 192.168.1.27. Itu TTL ya. Sekarang coba lagi 235. TTL juga. Kemudian coba lagi yang ini 11.11.11. Ping 11.11.11.11. TTL semua. Kemudian sama juga di handphone juga dicoba. Kalau sudah TTL semua berarti berhasil. Selesai sampai di sini. Masih ada waktu 3 menit. Oke?